Assalamualaikum. Hai Mams, balik lagi di YouTube channel Diary Dapur Wika. Video kali ini saya membuat wajik ketan, salah satu jajan pasar yang terpopuler. Cara membuatnya sangat mudah sekali dan bahan-bahannya juga sangat simpel banget. Wajik ketan yang mau saya buat kali ini wajik ketan 2 lapis, lapis pandan dan lapis gula merah. Tampilannya sangat cantik, cocok untuk ide jualan ataupun untuk kue hantaran. Penasaran gimana cara saya membuatnya? Langsung aja yuk kita nonton videonya. Langkah pertama, saya sudah siapkan 1 kilo beras ketan yang sudah saya cuci bersih terlebih dahulu dan sudah saya rendam selama 1 jam. Setelah beras ketannya direndam selama 1 jam, kemudian tiriskan airnya dan masukkan beras ketannya ke dalam wajan besar seperti ini. Tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian masukkan 1 lembar daun pandan yang sudah diikat. Selanjutnya tambahkan air sebanyak 800 ml. Kemudian beras ketannya akan kita aron menggunakan api yang sedang aja sambil terus diaduk seperti ini supaya permukaan bawahnya tidak hangus. Kita masak sampai airnya habis dan meresap ke dalam beras ketan. Nah, bisa dilihat ini airnya sudah habis dan sudah meresap ke dalam beras ketan ya. Selanjutnya kita bisa matikan api kompornya dan kita sisihkan sebentar beras ketannya. Dan beras ketan yang sudah diaron ini siap untuk kita kukus. Siapkan kukusan, kemudian masukkan beras ketan yang tadi sudah diaron ke dalam kukusan. Saat mengukus, saya beri lubang seperti ini ya, supaya uap panasnya bisa merata dan beras ketannya bisa matang dengan sempurna. Kemudian beras ketannya kita kukus selama 30 menit atau sampai beras ketannya matang. Setelah 30 menit beras ketannya dikukus, saya buka tutup kukusannya. Nah, ini dia beras ketannya sudah matang. Diaduk menggunakan centong seperti ini, beras ketannya sudah tidak nempel atau sudah tidak lengket lagi di dalam centong ya. Kemudian kita bisa angkat dan keluarkan ketannya dari kukusan. Selanjutnya saya akan membuat adonan wajik gula merah untuk lapisan yang pertama. Siapkan pannya terlebih dahulu. Masukkan 200 gram gula merah, tambahkan 2 sendok makan gula pasir, masukkan 1/4 sendok teh garam, tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah diikat, kemudian masukkan santannya sebanyak 400 ml. Untuk santannya saya menggunakan 2 saset santan instan berukuran 65 ml yang ditambah dengan air sehingga mencapai berat 400 ml. Kemudian kita masak menggunakan api yang sedang sambil terus diaduk seperti ini dan kita masak sampai gula merahnya larut. Nah, ini adonan dari gula merahnya sudah mendidih, gula merahnya juga sudah larut. Kalau menggunakan gula merah yang banyak ampasnya atau gula merah yang kotor, bisa disaring terlebih dahulu ya adonannya sebelum nanti kita masukkan dengan ketan yang sudah matang. Karena punya saya gula merahnya tidak kotor, jadi ini tidak saya saring. Kita masak sebentar sampai airnya sedikit menyusut dan tekstur dari adonannya agak sedikit mengental. Nah, setelah sudah mendidih dan berbuih banyak, tekstur adonannya juga sudah mulai agak sedikit mengental. Apinya bisa kita kecilin sedikit ya. Kemudian masukkan ketan yang tadi sudah matang. Untuk ketannya ini sudah saya bagi 2 ya. Bisa ditimbang terlebih dahulu ketan yang sudah matang untuk mendapatkan hasil ketan yang sama rata. Kalau saya timbang tadi untuk 1 lapis ketan yang sudah matang kurang lebih 1 kg masing-masing ya. Aduk-aduk sampai ketan dan adonan gula merahnya tercampur merata. Pada saat mengaduk seperti ini kita bisa besarkan kembali apinya. Setelah ketan dan adonan gula merahnya tercampur merata, cairan dari gula merahnya juga sudah meresap ke dalam ketan ya. Kurang lebih tekstur adonannya seperti ini. Ini tuh sudah matang, jadi sekarang kita bisa matikan api kompornya. Kemudian ketan gula merahnya siap kita pindahkan ke dalam loyang.
Di sini saya sudah siapkan loyang berukuran 20 x 20 cm dengan tinggi 7 cm. Sebelumnya loyangnya sudah saya oles menggunakan minyak sayur tipis-tipis aja, dan dasar loyangnya sudah saya lapisi dengan plastik. Kalau nggak mau pakai plastik, plastiknya bisa diganti dengan daun pisang ya. Tuang semua wajik gula merahnya ke dalam loyang. Ini wajik gula merahnya masih panas, jadi hati-hati saat menuang. Kemudian kita bisa ratakan wajik gula merahnya dan kita padatkan seperti ini. Untuk centong nasinya saya sudah oles menggunakan minyak sayur, jadi wajiknya tidak mudah nempel di dalam centong. Nah, setelah wajik gula merahnya sudah set dan sudah rapih seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita akan membuat wajik pandan untuk lapisan yang kedua. Siapkan pannya terlebih dahulu. Masukkan gula pasir sebanyak 250 gram. Tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan 100 ml jus pandan. Untuk jus pandannya saya menggunakan 7 lembar daun pandan dan 1 lembar daun suji yang saya blender menggunakan 100 ml air. Kemudian yang terakhir masukkan santan sebanyak 300 ml. Kita masaknya sama seperti adonan gula merah lapisan yang pertama tadi ya. Supaya warna hijaunya lebih cantik, saya tambahkan pasta pandan kurang lebih 1/4 sendok teh. Dan kita masak sampai adonannya mendidih dan tekstur dari airnya agak sedikit menyusut atau mengental. Nah, bisa dilihat ini adonannya sudah berbuih banyak, berbusa banyak, sudah mendidih seperti ini, dan airnya juga udah sedikit menyusut. Kemudian kita masukkan ketan yang tadi sudah kita bagi dua. Sama seperti tadi, pada saat dimasukkan ketannya, apinya kita kecilin ya. Kemudian aduk-aduk sampai ketan dan adonan pandannya tercampur merata. Pada saat mengaduk seperti ini, kita bisa besarkan apinya kembali. Nah, ini dia ketan dan adonan pandannya sudah tercampur merata. Airnya juga sudah meresap semua ke dalam ketan ya. Kurang lebih tekstur ketannya seperti ini. Kemudian kita bisa matikan api kompornya dan ketannya siap kita tuang ke dalam loyang. Selagi ketan pandannya masih panas, ketan pandannya langsung aja mau saya tuang di atas ketan gula merahnya seperti ini. Setelah wajik ketan pandannya dituang, jangan lupa kita ratakan dan kita padatkan seperti ini. Nah, ini dia mam, semua wajik ketannya sudah saya tuang ke dalam loyang dan sudah dipadatkan juga. Ini ketannya masih panas sekali, jadi kita tunggu ketannya sampai dingin, kurang lebih 4-5 jam kita diamkan di suhu ruang, supaya tekstur ketannya lebih padat dan lebih mudah juga nanti untuk dipotong. Kurang lebih 4 jam saya diamkan di suhu ruang, ini dia ketannya sudah dingin. Dan tekstur ketannya juga sudah padat ya, jadi lebih mudah untuk dipotong. Selanjutnya ketannya akan saya keluarkan dari loyangnya. Sebelum dikeluarkan dari loyang, supaya lebih mudah, saya sisiri terlebih dahulu pinggirannya seperti ini.
Nah, ini dia wajik ketan pandan gula merahnya sudah saya keluarkan dari loyang. Mudah sekali ya ketannya untuk keluar dari loyang, dan ketannya juga nggak nempel sama sekali di loyang. Karena tadi loyangnya sudah dialas menggunakan plastik dan dioles dengan minyak sayur. Ketannya bagus ya, ketannya kokoh, dan kombinasi warna pandan dan gula merahnya juga bikin ketannya jadi cantik sekali. Langsung aja ketannya mau saya potong-potong untuk kita sajikan. Pisau memotongnya sebelumnya sudah saya oles menggunakan minyak sayur supaya pada saat digunakan ketannya tidak mudah nempel di pisau. Dan pandan ini kalau sudah dipotong kecil-kecil cocok banget untuk ide jualan jajan pasar. Oke moms, ini dia wajik ketan gula merah pandannya sudah jadi. Cara membuatnya sangat simpel sekali, mudah dan anti gagal kalau diikutin step by stepnya. Untuk resep lengkapnya moms bisa langsung cek di kolom deskripsi box ya. Karena tampilannya cantik, cocok banget kue satu ini dijadikan untuk kue hantaran pernikahan. Langsung aja saya mau cicipin bagaimana rasa dan teksturnya. Bisa dilihat ini ketannya nempel dengan sempurna dan ketannya juga tidak terlalu lembut atau tidak terlalu benyek ya. Tekstur ketannya kokoh. Saya cicipi, bismillahirrahmanirrahim. Wow, rasanya mantap, manisnya pas ya. Kombinasi antara aroma pandan dan gula merahnya ini strong banget. Dibuat untuk acara arisan ataupun acara pengajian di rumah, dijamin pasti langsung diserbu sama ibu-ibu. Oke Mams, terima kasih ya sudah menonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.